Alhamdulillah baik. Kesibukan di bulan Ramadan masih ada program yang saya jalankan lagi di bulan Ramadan ini, cuman beda TV aja sih. Kebetulan enggak ya. Ini alhamdulillah saya dikasih kepercayaan untuk memegang suatu program. Saya jadi host sendirian di sini. Jadi acaranya seperti reality. Kalian dulu tahu saya nge-host bareng sama almarhum Olga tuh yang nolongin orang. Nah, kurang lebih seperti itu, cuman saya sekarang sendiri gitu. Pasti, karena mungkin Ramadan tahun kemarin kita bener-bener di rumah ya, nggak ngapa-ngapain karena emang sampai dari kerja emang harus di rumah, ibadah juga harus di rumah, iktikaf yang sebenarnya harusnya di masjid ataupun di mushola itu harus di rumah. Cuman kita kan dalam keadaan uzur ya. Nah kali ini kita sudah dibuka semua sarana, termasuk sarana ibadah. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa sholat, bisa ibadah, bisa iktikaf di masjid. Cuman kita harus tetap menjaga yang namanya prokes gitu. Ya mungkin agak lebih canggung, lebih berat ya, tapi gimana lagi kalau kita nggak pakai prokes kan seenggaknya kita melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi diri orang lain. Iya, jadi sebenarnya kuliah ini pada akhirnya tertunda gara-gara pandemi gitu kan. Saya sebenarnya harus sudah lulus di tahun 2020, graduation-nya bulan November 2020. Tapi pada akhirnya dengan adanya pandemi gini saya nggak bisa bolak-balik Malaysia karena 2019 saya terus terang nggak ngambil kerjaan reguler karena saya bolak-balik Jakarta Malaysia untuk kuliah S2 gitu kan. Pada akhirnya semuanya tertunda. Nah sampai sekarang pada akhirnya saya berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini secara online dan juga tesis secara online. Dapat dispensasi lah dari pihak Malaysia gitu. Insya Allah doain mudah-mudahan tahun inilah jangan lama-lama karena ya apa ya, kalau kita menunda sesuatu yang tertunda tuh kayaknya gimana gitu. Soalnya yang nunda ini kan bukan kita, karena keadaan yang membuat kita akhirnya menjadi tertunda. Rada repot ya. Ya di sana ya yang pertama mungkin kendala jarak, sinyal juga kadang-kadang putus-putus dan pada akhirnya alhamdulillah saya di sini banyak diskus juga sama teman-teman yang bisa membantu saya untuk tugas akhir dan juga si tesisnya ini karena terus terang dalam satu kelas itu ya mahasiswa Indonesia cuma 2, saya sama Reginald dari Bandung gitu. Dia juga dalam proses pengerjaan, saya juga pun begitu. Nah kalau teman-teman dari Malaysia kayak kita lah, kita dari Jakarta ke Jakarta Barat, Jakarta Timur kan masih bisa. Nah kalau mereka masih kawasan Malaysia, mereka dengan gampangnya masih bisa datang-datang ke kampus. Nah kalau kita sampai sana karantina dulu, ada juga kita nggak kuliah gitu kan, di karantina kelamaan, balik sampai sini di karantina lagi. Dan pada akhirnya udah dapet keringanan, mudah-mudahan sih doain tahun ini bisa lulus S2-nya jadi STMBA nanti. Agak pasti ya, tapi ya intinya gini loh, kalau saya mengambil suatu pekerjaan ataupun hal apapun itulah, yang pertama saya harus suka gitu. Karena misalkan lo nggak suka, ya lo menjalaninya dengan tidak sepenuh hati. Alhamdulillah gue syuting suka, kuliah juga suka, terus juga kita ada pekerjaan di luar entertainment yang kita lakukan itu juga suka, ya kita jalanin aja deh. Tapi seenggaknya dalam waktu Ramadan ini semuanya agak di hold sedikit. Kita insya Allah lagi fokusnya lebih ke ibadah sih, karena kan kita belum tentu nih ketemu sama Ramadan tahun depan. Kalau saya sih mungkin plan saya gini, saya tipe orang yang menjalani apa yang ada di depan mata. Mungkin kalau misalnya kita masang target, ya kadang-kadang bisa. Ya salah satunya kayak target menikah, itu pun saya udah kelewat jauh gitu. Cuman nggak apa-apa, saya menjalani apa yang diberikan Allah di depan mata saat ini. Saya menjalaninya harus do the best gitu. Ya paling kalau misalnya nanti lulus kuliah, sekarang ngambilnya master bisnis, ya insya Allah kita bisa berkolaborasi lah, ataupun kita membuat suatu pekerjaan yang bisa memancangkan kaki kita di luar dari entertainment itu sendiri. Tapi entertainment harus tetap dijaga demi buat karena udah jadi passion ya, jadi nggak bisa ditinggalin. Kadang-kadang kalau misalnya kita kerja di luar entertainment pun udah lama, kok akan syuting deh, gue dapat manajer gue bisa kali syuting, bisa akhirnya syuting, alhamdulillah. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ya doain aja lah mudah-mudahan. Tapi ini kita berandai-andai kalau misalnya sudah lulus nih, pengennya bisnis di bidang apa dan bentuk kerja sama siapa aja, pengennya gue teman-teman artis atau seperti apa? Banyak ya, banyak. Kalau plan ke depan sebenarnya banyak karena zaman sekarang terus terang dengan adanya pandemi ini kita harus beradaptasi terhadap apapun yang kita lakukan, termasuk si bisnis itu sendiri. Karena mungkin dulu kita bisa berbisnis secara offline, tapi sekarang online kita harus gila-gilaan gitu. Karena ya jarak dan batas yang mesti kita jaga nih gitu. Apa ya, mungkin
sama teman artis ada yang pengen berkolaborasi, cuman sejauh ini sih kebanyakan bukan sama teman-teman entertainment, justru dari teman-teman luar yang pada akhirnya kalau misalnya kita udah ngebikin ya kita butuh support dari teman-teman artis untuk saling promo lah. Ya kan saya bilang tadi kalau misalnya kita berbicara masalah target ya udah lewat ya, udah kepala tiga juga gitu. Tapi alhamdulillah saya tipe orang yang menjalani apapun yang saya diberikan sama Allah sekarang gitu kan. Saya udah dilaut adik saya 2 kali, adik saya yang kedua udah punya anak 2, adik saya yang ketiga udah punya anak 1. Alhamdulillah ponakan saya udah 3, tapi saya masih gini-gini aja. Tapi ya bersyukurlah karena mungkin apapun yang diberikan Allah sama saya sampai saat ini mungkin insya Allah bisa sedikit banyaknya bermanfaat bagi orang-orang sekeliling saya lah gitu. Apapun itu lah, nggak juga ya. Kalau kita berbicara masalah standar kecantikan seseorang wanita itu semua relatif lah. Cuman ya karena gue banyak milihnya ini kali ya gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang ada sih ada, tapi ya belum serak lah sama hati. Insya Allah doain mudah-mudahan ya emang manusia nggak ada yang sempurna, cuman saya pengen yang terbaik lah buat kehidupan saya nanti. Nggak boleh tahu terakhir tuh kapan sih berpacaran terakhir? Saya enggak lah, lebih ke deket-deket aja gitu. Karena kalau misalkan pacaran sih udah lama ya, udah 10 tahun lebih. Cuma kalau sekarang sih lebih ke deket, lebih ke ya kita berteman, kalau cocok jalan, kalau enggak ya udah kita berteman seperti biasa. Lebih ke arah situ aja gitu. Wallahu alam ya. Ya mungkin taruh bagus, cuman saya juga punya pertimbangan tersendiri terhadap pilihan saya nantinya. Terus terang, iya banyak yang ngejodohin. Dari mulai papa mama ya udah mulai bosan, aduh si Chan sendiri aja nggak kelar gitu. Cuman akhirnya teman-teman saya dari pengajian, teman-teman dari entertainment, teman-teman dari pekerjaan yang lain juga jodohin saya. Tapi kalau misalnya emang bukan yang serak di hati saya, bukan tipe saya, ya udah saya sih biasa aja gitu. Emang agak belagu sih, cuman intinya satu kok, saya pengen menikah sekali seumur hidup, tapi saya pengen hidup bahagia selamanya sama dia, intinya gitu. Wallahu alam ya. Seleb mungkin, di luar dari entertainment pun juga mungkin, karena beberapa waktu yang lalu saya dekatnya justru bukan sama orang-orang dari entertainment. Berarti lagi proses mencari-cari ya? Insya Allah doain mudah-mudahan diberikan yang terbaik.